Namun di sisi lain, globalisasi ternyata telah menggusur nilai-nilai suatu agama, ideologi suatu negara, bahkan mampu menggeser tradisi-tradisi suatu bangsa. Globalisasi telah membawa perubahan besar pada diri setiap individu, khususnya bagi para remaja dan pemuda, tentang persamaan gaya hidup, terutama 4F: food, fashion, fun, and film. Demikian sebagian rangkuman ungkapan John Naisbitt dan Patricia Abdul-Dance dalam Megatrends for Women yang diterbitkan oleh William Morrow and Company di New York pada tahun 1992. Maka jangan heran ketika orang barat mengaku-ngakukan para remaja dan pemuda kita sudah tenggelam ke dalam penyalahgunaan narkotika. Bahkan ketika mereka sakaratul maut, yang mereka ucapkan adalah sabu, ganja, sabu, ganja, merintih, menjerit, menderita, hingga mereka mati dalam keadaan tak beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ketika orang barat berlaga dalam film I Am Crazy Loving You yang kental dengan adegan romantis, remaja dan pemuda kita sudah terlena dengan sinetron Cintanya Cinta, 100 Hari Mengajar Cinta, Matahari Cinta, sampai Ada Apa Dengan Cinta. Dan para pemuda sudah kehilangan tata krama, sopan santun, adat istiadat, berani menentang orang tua dan gurunya. Akhirnya anak-anak muda kita kehilangan arah tujuan, contoh dalam hidup dan kehidupan. Maka mereka bukan menjadi sumber inspirasi, tak bisa meneruskan tongkat estafet perjuangan, pelopor pembangunan, tapi malah menjadi virus pembangunan dan sampah pembangunan. Beranjak dari keresahan ini, hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan Aufa menyampaikan sebuah pidato yang dikemas dengan kemasan yang rapi, hangat, aktual, serta tajam. Setajam silet. Dengan judul Menjadi Pribadi yang Bermanfaat dan Membawa Rahmat bagi Masyarakat, dengan rujukan firman Allah Surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jamaah sekalian yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Kita kaji ayat ini di dalam tafsir Al-Madinatul Munawwarah
ayat ini adalah jika kalian baik dalam perkataan dan perbuatan, maka pahalanya akan kembali bagi diri kalian di dunia dan juga di akhirat. Namun jika kalian berbuat keburukan dengan melakukan kekafiran dan juga kemaksiatan, maka siksaannya juga akan kembali bagi diri kalian. Oleh karena itu, bagaimana caranya menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat? Ada yang tahu? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tiada lain dan tiada bukan, contoh kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kekaguman terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap akhlaknya disebutkan ahsanan nas khuluqan wa khalqa, manusia terbaik akhlak dan fisiknya. Bahkan Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example where all excellences have been blended in one personality. Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh terlengkap, semua keunggulan kepribadian terkumpul pada diri Nabi seorang. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan kekaguman terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diungkapkan oleh seorang Michael Hart yang menulis buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Offensive Person in History, menempatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor 1 di dunia. Bahkan kebesaran beliau juga diabadikan di dalam sebuah ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophet and all religious personality, sebagai orang paling sukses di antara para nabi dan para pemuka agama lainnya dalam mereformasi akhlak manusia sedunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad. Rasulullah mengajarkan kita tidak cukup hanya menjadi pribadi yang baik bagi diri sendiri saja, tetapi juga harus bermanfaat bagi orang lain. Keberadaannya membuat orang bahagia, ketiadaannya membuat orang merindukannya. Inilah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Betul? Setuju? Demikian yang dapat Aufa sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Sebelum Aufa tutup pidato kali ini, boleh nggak Aufa tutup dengan pantun? Boleh nggak? Boleh nggak?